Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di sini saya akan membahas kasus-kasus kriminal, kasus yang belum terpecahkan, mitos dan fakta, serta misteri-misteri yang belum terungkap, dengan investigasi mendalam dan pendekatan psikologis bersama saya Pepep. Dan selamat datang di Monogram Production. Ini saya mau menangkan diri, kan ada sesuatu yang janggal mungkin menurut Pak Kades ya, seperti itu. Saya diurus Pak Tuti nih Ya. dari kecil. Berarti kasih sayang Pak Tuti itu udah pernah ke saya nih waktu kecil ya. Dikasih makan, disuapin. Wa Ida, Wa Yeti, Wa Lilis juga sama. Nah sekarang ketika orang yang disayang seperti kakak sendiri terbunuh, orang jadi suaminya kalau mau berangkat, ya saya langsung curiga tuh. Ya. Wah ini orang jangan-jangan pelakunya itu aja. Itu pun di dalam hati saya. Ya. Makanya pada waktu itu saya langsung panggil pihak kepolisian. Sini tolong amankan dulu Pak Yosef tuh di atas, bawa ke SMA. Jadi kalau ditanya saya harus maksa-maksa ditanya gitu, Pak Kades lihat bercak darah? Enggak, saya mah enggak. Ya. Tidak merhatikan bajunya. Saya mah hanya itu aja, kecurigaan tuh seolah-olah mau lari. Nah begini Pak Kades ya, secara pribadi saya melihat bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh statement Pak Rohman di Polda, karena waktu itu juga saya ada, cuman saya tidak mengikuti acara itu ya. Waktu itu ada teman-teman YouTuber juga yang mewawancarai Pak Rohman saat itu. Tetapi secara pribadi saya itu dalam hati bertanya-tanya begitu, apakah memang Pak Kades ini dengan Pak Rohman ini istilahnya sudah saling berkomunikasi, bro, ntar lu bilang begini aja bro, gitu, atau bagaimana. Nah saya berpikir seperti itu Pak Kades. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena Pak Kades ini sangat dekat sekali dengan Pak Rohman. Nah yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kades, karena Pak Kades ini dikenal nih di teman-teman YouTuber ya, pemerhati kasus Subang, Pak Kades suka memberikan klarifikasi. Nah saat itu kenapa ini? Alasannya mungkin bisa dibedah nih sekarang Pak Kades nih. Pak Kades tidak memberikan klarifikasi saat itu karena memang sekarang kasusnya sudah terungkap. Alasan Pak Kades, kenapa Pak Kades saat itu tidak memberikan klarifikasi seperti ini gitu Pak Kades? Karena saya anggap itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena itu obrolan saya pribadi. Ya. Kalau saya waktu itu ada saja jejak digital saya yang langsung itu menuduh Pak Yosef, baru akan saya klarifikasi. Tapi kalau itu makan nggak penting, itu saya obrolan dengan beliau kok hanya via telepon. Dan saya ditanya sampai sekarang, orang kalau nanya ke saya, Pak Kades kurang pakai curiga ke Pak Yosef, ada bercak darah yang bukan, itu aja. Katanya, malah mau pergi, ya wajar atuh, sok gimana saudara ketika terbunuh, suaminya mau pergi, kan saya menenangkan diri gitu. Itu aja kecurigaan saya mah dasarnya dari sana. Kemudian seiring berjalan waktu, ini kan masih terus belum terungkap. Saya juga cari celah dong, cari jalan gimana caranya supaya ini cepat terungkap. Mau mempersatukan semua keluarga sulit. Kayaknya saya persatukan dulu dengan anaknya Yoris. Itu sebenarnya. Nah, oke, terima kasih Pak Kades. Nah, yang ingin saya tanyakan sebagai seorang teman pada saat memberikan statement seperti itu, sampai saat ini sudahkah ada Pak Indra nih dengan Pak Rohman berkomunikasi seperti biasa? Belum ya? Belum sampai sekarang. Telepon juga belum. Biasanya kalau ada apa-apa telepon atau WA. Iya, Pak. Tapi nggak selek kan? Enggak. Pak Indra sendiri juga tidak ya, belum ya? Belum. Saya takutnya gini, kalau telepon beliau ganggu, karena kan beliau sekarang lagi fokus ya. Kliennya Pak Yosef sudah ditetapkan tersangka. Kemudian di satu sisi satu timnya juga kan sama sebagai pendamping Bu Mimin ditetapkan tersangka. Saya lebih mengerti. Karena saya tidak termasuk, walaupun saya seorang pengacara, saya tidak berani untuk masuk terus ke ranah mereka, karena kan setiap pemikiran pengacara itu punya jurisprudensi, punya dasar hukum masing-masing. Dari mana nanti pembelaannya seperti apa kan itu. Ya Pak Kades gini ya, selain daripada kepala desa, Pak Kades ini sekarang selain daripada kepala desa, Pak Kades kan kalau berbicara tentang Pak Kades juga seorang pengacara, dan setahu saya Pak Kades itu sekarang sedang cuti ya. Tetapi saya menganggap bahwa Pak Kades itu bisa dikatakan sebagai praktisi hukum juga lah begitu. Nah, ini terkait ada penetapan tersangka di dalam kasus Subang ini, kita sudah sangat senang dan bahagia sekali nih. Dan kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh
pihak Polda Jawa Barat, karena pada dasarnya secara pribadi juga saya meyakini bahwa penetapan tersangka bukan hanya berdasar kepada pengakuan Danu, akan tetapi juga berdasar kepada alat bukti yang sah. Saya memiliki keyakinan bahwa pihak kepolisian ada alat bukti yang kuat untuk bagaimana bisa menetapkan TSK di dalam kasus Subang, terutama Pak Yosep dan Danu yang saat ini sudah ditahan. Nah, menurut cara pandang Bapak sendiri nih, terutama untuk dua orang aja dulu nih, untuk Pak Yosep dan Danu, seperti apa Pak? Karena banyak yang seolah bahwa penetapan tersangka dan mereka ini semua hanya berdasar kepada keterangan Danu, sepihak lah seperti Dari itu. pengakuan Danu. Ya, Jadi begini, kalau penyidik itu tidak akan gegabah ketika menetapkan tersangka. Pertama, marwah kepolisian. Kedua, kalau salah penetapan itu pra-peradilan. ya. Ketika polisi kalah di pra-peradilan, ini bahaya. Institusi mereka terancam marwahnya. Jadi tidak gegabah. Mungkin, ini perkiraan saya ya. Karena kan dua alat bukti saja sudah cukup. Pertama, alat buktinya adalah pengakuan Danu. Ya. Kedua adalah bukti petunjuk. Apa sih bukti petunjuk yang bisa menetapkan Pak Yosep menjadi tersangka? Yaitu adalah katanya bercak darah yang ada di kaosnya. Ya. Itu bukti petunjuk. Itu sudah kuat. Dan katanya juga, ini katanya karena saya tahunya kan dari berita nih. Ya, betul-betul. Katanya juga bercak darah itu adalah DNA-nya DNA Bu Tuti. Di bercak darah di kaosnya. Nah itu kalau untuk Pak Yosep. Kalau untuk Bu Mimin, Arigi, dan Abi, kenapa tidak ditahan, hanya wajib lapor? Ini adalah diskresi kepolisian, wewenang kembali lagi kepada kepolisian. Tapi saya yakin penetapan terhadap 3 tersangka ini sudah ada 2 alat bukti. Mungkin belum disampaikan oleh penyidik. Karena tadi saya pernah bilang di channel Tirodo, kata Kombes Ibrahim Tompo, saksi sudah 218 bertambah. Nah, yang saya salut kepada tim Polda sekarang, saksi anu baheula yang dulu tidak ngaku, dipaksa-paksa, sekarang ngaku bahwa saya tahu loh, lihat orang ini, gitu. Oke Pak Kades, jadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kades terkait 2 alat bukti yang tentunya merujuk kepada KUHP 184 ya, terkait alat bukti yang sah ya, dari mulai keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Tadi dibicarakan bahwa untuk Pak Yosep di sini ada bercak darah yang tentunya menurut keterangan kata Pak Kades ya, ini adalah diduga DNA-nya Ibu Tuti. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kades adalah, karena memang ketiga tersangka saat ini itu kan belum ditahan, masih dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Tapi saya mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Kades barusan terkait penambahan saksi ini di dalam kasus Subang. Sampai dengan berjumlah berapa Pak Kades? 218. 218. Nah, itu dikatakan oleh Pak Kades adanya yang mengakui atau menerangkan. Nah, apakah berdasarkan keterangan saksi tambahan yang tentunya memberikan keterangan itu sehingga Pak Kades juga memiliki keyakinan bahwa untuk 3 orang tersangka yang statusnya saat ini wajib lapor itu bisa dikatakan memiliki alat bukti yang kuat juga, akhirnya polisi dapat menetapkan mereka juga sebagai tersangka dalam kasus Subang? Iya, bisa, karena dalam istilah hukum kita itu satu saksi bukan saksi. Kalau hanya satu saksi bukan menjadi saksi, tidak bisa dipercaya. Ini bisa lebih dari 2 orang saksi atau 3 orang saksi. Makanya polisi punya keyakinan penetapan tersangka itu. Itu dalam istilah hukumnya. Kemudian kembali lagi ke Danu. Danu ini adalah saksi mahkota. Kalau dalam istilah hukum. Muncul saksi mahkota itu ketika kasus Marsina. Dan dalam kasus Marsina ini saksi mahkota pernah ditolak. Jadi saksi mahkota ini adalah seorang yang bersaksi akan tetapi ikut melakukan suatu tindak pidana. Nah ini Danu ini adalah saksi mahkota. Jadi dia bersaksi untuk teman-temannya yang ikut melakukan. Nah itu saksi mahkota itu. Makanya kenapa saksi mahkota ini harus dipercaya oleh pihak kepolisian? Nanti ada jurisprudensi yang mengaturnya. Kita lihat saja nanti di persidangan. Kita kan saya kan hanya berbicara pengalaman saya ya. Pernah
membaca dan pernah melihat kasus-kasus yang seperti ini. Itu Kang Heri. Seperti itu ya. Nah, lalu menurut cara pandang Pak Kades nih, situasi seperti ya sekarang lah ya, walaupun memang sekali lagi ini banyak yang bertanya-tanya nih, seolah memang adanya 3 orang yang dikenakan wajib lapor di sini seperti menunjukkan keraguan pihak kepolisian dalam menetapkan TSK. Tapi secara pribadi sih saya percaya. Nah, mungkin untuk hal ini gitu bisa lebih menurut cara pandang Pak Kades seperti apa? Jadi kita balik lagi ya, menimbulkan keraguan itu bagi kita yang hanya berpikiran mengira. Ya. Ya, ingat polisi tidak bodoh. Ketika tadi saya bilang, ketika menetapkan tersangka konsekuensinya akan lebih banyak, dan kalau penetapan ini kemudian hanya asal-asalan, ini akan menjadi presiden buruk bagi pihak kepolisian. Itulah saya yakin nanti, coba lihat aja nanti, karena kan ada saksi yang tidak mau dihadapkan, tidak mau dibilang, ada dirahasiakan juga ya, itu nanti aja sih. Kita lihat nanti kalau sudah proses persidangan, sok lihat saja. Oh, jadi seperti itu.